Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertemuan 14 pada RPS. Yang materinya itu mengenai pengisian ISPT dan pelaporan PPh 211-126 masa Desember atau 1 tahun untuk pegawai tetap menerima pensiun berkala untuk pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Jadi, untuk pengisian ISPT masa PPh pasal 21-26, lakukan instruksi sebagai berikut. Yang pertama itu, kita buka aplikasi ISPT masa PPh pasal 21-26 yang sudah terinstall, kemudian jalankan sampai muncul tampilan ISPT masa PPh pasal 21-26. Setelah itu, pilih database yang akan digunakan berdasarkan lokasi database yang akan dipilih. Jadi, sebelum membuat ISPT, kalian copy terlebih dahulu database di file DB kalian. Setelah kalian copy, rename sesuai nama perusahaan yang akan kalian isi ISPT-nya. Setelah itu, kembali lagi ke aplikasi ISPT, lalu pilih database tersebut, kemudian akan muncul tampilan username yaitu administrator, dan juga password yang kalian isi sendiri, 1, 2, 3. Selanjutnya, pilih SPT untuk menentukan masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pengisian dalam hal ini buat SPT untuk masa Desember. Jadi, klik pilih SPT, lalu buat SPT baru. Setelah itu, isi masanya yaitu masa Desember. Kemudian, klik buat SPT, akan muncul notifikasi SPT berhasil dibuat, lalu klik OK. Setelah SPT berhasil dibuat, kalian bisa mulai mengisi ISPT tersebut dengan cara klik menu isi SPT, kemudian pilih daftar pemotongan pajak 1721 lampiran 1, lalu pilih 1 tahun pajak. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti di berikut. Setelah tampilan ini muncul, selanjutnya kalian bisa input penghasilan pegawai tetap atau penerima pensiun berkala selama 1 tahun pajak yang dilakukan pada menu isi SPT, kemudian daftar bukti potong, lalu kalian pilih yang A1. Jadi, berikut tampilannya. Setelah itu, untuk menginput penghasilan pegawainya, kalian klik tulisan baru, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Setelah itu, isikan data penghasilan sesuai di soal. Pada materi kali ini, contohnya itu seperti NPWP-nya sekian, kemudian NIK-nya sekian, dan juga namanya Nanang Prasetyo, dan alamatnya di Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki, dan statusnya itu K. Untuk tanggungannya ini diasumsikan ini 1, dan nama jabatannya itu staf keuangan. Setelah data sudah diisi, bisa klik simpan. Kemudian, pada bagian B1, rincian penghasilan, pilih kode objek pajak yang 21-1-01 untuk pegawai tetap, atau 21-100-02 untuk penerima pensiun berkala. Kemudian, isi penghasilan bruto dan pengurangan untuk penghasilan selama 1 tahun. Bagian berwarna biru akan memunculkan perhitungan otomatis. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk pengisiannya. Ini contohnya si Nanang Prasetyo tadi menerima penghasilan bruto sebesar 120 juta. Kemudian tunjangan lainnya itu 10 juta. Dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu 960.000. Kemudian untuk bagian 8 ini berwarna biru akan terisi otomatis. Angkanya yaitu dari penjumlahan nomor 1 hingga
nomor 7. Sehingga besarnya ini sebesar 130.960.000. Kemudian ada biaya jabatan sebesar 6 juta dan iuran pensiun atau iuran JHT THT ini contohnya sebesar 3.600.000 sehingga jumlah pengurangnya itu sebesar 9 juta. 9 juta. Setelah itu klik simpan. Kemudian, untuk bagian B2 perhitungan PPh, ISPT akan memunculkan perhitungan otomatis. Isi bagian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, sebesar PPh yang telah dipotong selama Januari hingga November. Jadi ini contohnya, PPh yang telah dipotong selama Januari hingga November itu besarnya sebesar 2.216.500. Diisikan di nomor 18, kemudian setelah itu klik simpan, lalu setelah memastikan identitas pemotong benar, klik tombol simpan. Untuk bagian yang C, identitas pemotong, itu akan berisikan NPWP dan juga nama identitas pemotongnya. Setelah kalian isi dan sudah dipastikan data tersebut benar, maka kalian bisa klik simpan. Maka akan muncul tampilan di daftar bukti potong A1 itu seperti berikut. Jadi akan muncul tampilan seperti ini karena sebelumnya tadi sudah mengisi data dari Nanang Prasetya dan nomor bukti potongnya sekian, tanggal bukti potongnya, kemudian nama kode pajak, lalu di bawahnya ini ada total jumlah penghasilan brutonya dan juga total jumlah PPh yang dipotong. Selanjutnya, lakukan input penghasilan pegawai tetap atau penerima pensiun berkala lainnya seperti cara yang sebelumnya. Bagi pegawai tetap yang memperoleh penghasilan di atas PTKP. Setelah semua bukti potong A1 telah dibuat, maka akan muncul tampilan di daftar pemotongan pajak 17-1 lampiran 1, 1 tahun pajak itu seperti ini. Kemudian, apabila terdapat pegawai tetap atau penerima pensiun berkala yang penghasilannya di bawah PTKP, maka input banyaknya pegawai tetap atau penerima pensiun termasuk total penghasilan brutonya pada bagian B di daftar pemotongan pajak 17-21 lampiran 1, 1 tahun pajak. Seperti tampilan berikut ini. Jadi, jika ada pegawai tetap yang atau penerima pensiun berkala yang penghasilannya di bawah PTKP bisa dimasukkan di bagian B. Ini contohnya ada 2. Kemudian jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 36.288.000. Diisi di bagian B, lalu klik simpan. Setelah selesai melakukan input seluruh penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan di atas PTKP maupun di bawah PTKP, selanjutnya klik simpan. Nah, setelah itu bisa input surat setoran pajak atau SSP. Jika seluruh penghasilan telah input beserta pemotongan PPh pasal D126-nya, maka berikutnya adalah melakukan pembayaran atas pemotongan PPh pasal 2126 yang dilakukan oleh perusahaan di bank persepsi atau melalui saluran pembayaran elektronik atau mobile atau internet banking. Setelah melakukan pembayaran menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau surat setoran elektronik atau SSE, e-billing atau ID billing, selanjutnya jika telah dilakukan pembayaran, maka akan terdapat validasi pihak bank berupa NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. NTPN tersebutlah nanti yang akan dimasukkan ke dalam ISPT PPh pasal 2126 pada saat input SSP. Jadi jika ingin menginput SSP, bisa klik di menu isi SPT, kemudian daftar SSP atau PBK 1721 Romawi 4. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Bisa klik tambah. Lalu akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian isi kode akun pajaknya yaitu pasal 21 411121, kemudian kode jenis setorannya itu 100, tanggal SSP-nya itu sesuai tanggal penyetorannya, kemudian NTPN-nya sesuai dengan NTPN yang telah diterima sebelumnya, jumlah PPh yang di-store, isikan sesuai jumlah PPh yang di-store. Setelah itu klik simpan, maka SSP sudah selesai dibuat. Berikut juga ada link video tutorial untuk pengisian ISPT PPh pasal 2126 pada masa Desember. Untuk pelaporan PPh pasal 2126 dengan cetakan SPT PPh pasal 2126 dan cetakan CSV dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama-tama kita periksa dahulu SPT induknya, di mana bisa kita lihat pada menu isi SPT, kemudian klik SPT induk 1721, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita cek angkanya ini sudah sesuai dan terisi dengan benar atau belum. Jika sudah sesuai dan terisi dengan benar, maka dapat kalian klik bagian E, yaitu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Di mana bagian ini akan muncul tampilan seperti ini, yaitu yang berisikan NPWP pemotong, nama pemotong, tanggal pemotongan, dan juga tempat pemotongan. Setelah data tersebut sudah dipastikan benar, bisa klik simpan. Kemudian jika ingin melakukan cetak, bisa klik cetak, lalu akan muncul tampilan cetak SPT seperti di bawah ini. Akan muncul tampilan file SPT-nya, kemudian kalian bisa memilih tipe pencetakan SPT. Jika ingin di-convert menjadi PDF, maka bisa pilih yang PDF Converter. Kemudian bisa klik print, lalu simpan file SPT tersebut di komputer kalian. Kemudian untuk pelaporan SPT ini dapat dilakukan pada menu CSV, kemudian klik pelaporan SPT, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu bisa kalian klik buat file CSV. Jika sudah diklik buat file CSV, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada catatan, tidak diperkenankan untuk merubah nama atau merename file CSV. Jadi, nama file CSV ini yang dari aplikasi ISPT tidak boleh diubah ataupun tidak boleh diubah dan diotak-atik. Jadi tetap sesuai dari aplikasi ISPT. Kemudian simpan di komputer kalian. Lalu file CSV tadi bisa kalian lampirkan pada saat pelaporan ISPT PPh pasal 2126, baik melalui e-filing maupun datang langsung ke KPP dengan melampirkan atau memberikan file CSV tersebut. Untuk lebih lengkapnya, berikut ada video tutorial pelaporan ISPT PPh pasal 2126 melalui e-filing. Nah, video tutorialnya itu bisa kalian klik di link YouTube berikut ini. Mungkin sekian materi untuk pertemuan 14. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.